Halo Sobat Maja, kembali lagi bersama kakak di kelas matematika untuk kelas 7. Dan hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, buat teman-teman yang masih tergolong kategori rendah, jangan khawatir ya, karena di sini kita akan belajar materi himpunan mulai dari yang paling dasar. Mari kita simak. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar terkait dengan himpunan dan juga bukan himpunan. Spesialnya, kita akan belajar melalui pendekatan kebudayaan yang ada di sekitar kita, yaitu wayang, topeng, Malangan. Nah, seperti apa ya sobat? Wayang topeng merupakan seni tradisi yang tumbuh dan berkembang di wilayah Malang dan sekitarnya. Awalnya, kesenian ini dijadikan sebagai sarana ritual keagamaan loh sobat. Dan wayang topeng mengambil tokoh dari cerita Mahabharata, Ramayana, dan lakon Panji yang terdiri dari 76 tokoh wayang. Nah, dari 76 tokoh tadi dapat kita bedakan lagi menjadi 4 tokoh loh sobat. Nah, yang pertama di sini adalah tokoh Panji atau tokoh baik hati, ada 26 tokoh. Kemudian tokoh Sabrang yang bersifat jahat ada 31, tokoh Abdi atau tokoh pembantu ada 13, kemudian tokoh binatang berjumlah 6 tokoh. Lalu kira-kira apa ya hubungannya tokoh-tokoh wayang ini dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu materi himpunan? Mari kita simak lebih lanjut. Nah, di sini kita diberikan suatu permasalahan nih sobat, yakni Pak Amir menyuruh peserta didik kelas 7A untuk mengelompokkan tokoh wayang topeng Malangan berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Coba kalian bantu Pak Amir untuk menentukan jenis-jenis kelompok tersebut. Dari permasalahan tadi, kita dapat menemukan beberapa alternatif penyelesaiannya nih sobat. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, himpunan kumpulan tokoh yang memiliki sifat panji atau baik hati, kemudian himpunan kumpulan tokoh yang memiliki sifat sabrang atau jahat, kumpulan tokoh yang memiliki sifat abdi atau pembantu, kemudian kumpulan tokoh yang memiliki paras cantik, dan yang kelima yaitu kumpulan tokoh yang tampan. Nah, kira-kira mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan ya? Oke, dari beberapa alternatif penyelesaian tadi, di sini kita dapat menyimpulkan nih sobat, bahwa ternyata contoh nomor 1, 2, dan nomor 3 itu dapat disebut sebagai himpunan. Nah, karena anggotanya dapat dibedakan nih, mana yang merupakan anggota kumpulan itu dan mana yang bukan. Sedangkan contoh 4 dan 5 itu bukan himpunan loh sobat, sebab anggotanya tidak dapat kita bedakan mana yang merupakan anggota kumpulan itu dan mana yang bukan. Karena cantik dan tampan itu relatif menurut pandangan masing-masing orang ya sobat. Jadi kesimpulannya di sini adalah himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas dan dapat dibedakan mana anggotanya dan mana yang bukan. Oke, yang selanjutnya adalah tentang anggota himpunan. Nah, untuk menuliskan anggota himpunan, teman-teman dapat menggunakan huruf kapital. Nah, diikuti dengan kurung kurawal. Nah, seperti contoh berikut ini. Yang pertama adalah himpunan P, yaitu kumpulan tokoh-tokoh Panji, kemudian himpunan H, kumpulan tokoh-tokoh abdi, dan himpunan R huruf-huruf pada kata sabrang. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak menyebutkan anggota-anggota dari himpunan di atas? Oke, dari ketiga contoh tadi kita akan mencoba untuk menentukan anggota-anggota dari himpunan R, yaitu himpunan dari huruf-huruf pada kata sabrang. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat dua huruf A. Nah, untuk penulisannya cukup kita tuliskan satu saja ya sobat. Jadi anggota dari himpunan R ada S, A, B, R, N, dan juga G. Nah, kemudian di sini S bisa kita katakan sebagai anggota dari himpunan R, dan seterusnya seperti A, B, R, N, dan juga G merupakan anggota dari himpunan R dengan penulisannya seperti pada di layar ya sobat. Kemudian untuk menyatakan banyaknya anggota atau banyaknya elemen suatu himpunan R, nah ini bisa kita lambangkan dengan huruf N kecil kemudian dalam kurung R. Nah, di mana himpunan R tadi kan anggotanya ada S, A, B, R, N, dan juga G, maka NR atau banyaknya anggota himpunan R ada 6. Oke, yang selanjutnya adalah bukan anggota himpunan.
Nah, kalau tadi diberikan himpunan R, itu anggotanya ada S, A, B, R, N, dan juga G. Nah, di mana S itu anggota dari R atau dibaca S elemen R, kemudian A elemen R, dan seterusnya B, R, N, G itu juga merupakan elemen R. Nah, tetapi di sini C itu bukan anggota dari himpunan R karena C memang bukan anggota dari himpunan R, seperti itu ya sobat. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak menyebutkan huruf lain atau objek lain yang bukan anggota dari R? Oke, yang selanjutnya adalah cara penyajian himpunan. Nah, misalkan di sini kita diberikan suatu permasalahan, yaitu diberikan nama-nama tokoh Panji berikut sesuai dengan kode nomornya. Yaitu yang pertama ada Panji Laras, kodenya 1, Dewi Sekartaji kodenya 2, Dewi Ragil Kuning kodenya 3, Dewi Kili Suci 4, dan Dewi Tajeswara kodenya 5. Nah, jika tokoh-tokoh Panji di atas merupakan anggota himpunan A, nah kira-kira bagaimana cara penyajian himpunan di atas ya sobat? Oke, berikut merupakan beberapa cara untuk menyajikan suatu himpunan. Nah, yang pertama yaitu adalah cara menyebutkan sifat anggotanya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa 5 tokoh yang disebutkan tadi merupakan tokoh Panji ya sobat. Nah, jadi kita bisa menyebutkan sifatnya yaitu A sama dengan himpunan 5 tokoh Panji Topeng Malangan. Nah, yang kedua yaitu cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, seperti tadi, anggota-anggotanya cukup kita tulis lagi, jangan lupa untuk kurung awalnya. Nah, atau bisa mendaftarkan kode nomornya ya sobat, yaitu 1 sampai dengan 5. Nah, kemudian cara notasi ini kita bisa menggunakan kodenya, karena kodenya 1 sampai dengan 5, maka dapat kita tuliskan menjadi X sedemikian hingga 0 kurang dari X kurang dari 6. Untuk X adalah tokoh Panji Topeng Malangan. Seperti itu ya sobat. Oke, cukup sekian pembelajaran di video pertama ini, yaitu tentang himpunan, bukan himpunan, dan juga cara penyajian himpunan seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya.